Jadi kalau ada orang mendatangi dukun dan dia membenarkan ucapan dukun, maka dia mengingkari Al-Quran. Kira-kira orang yang mengingkari Al-Quran dosa kecil, dosa besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dimudahkan dalam rangka bermajlis menuntut ilmu bersama-sama. Terlebih yang kita bahas adalah berkaitan tentang hak Allah yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita membahas pembahasan yang kemarin yang belum selesai berkaitan dengan bab majaa fil kuhan wa nahwihim. Pembahasan tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Maka pada pembahasan sebelumnya, yaitu di bab sebelumnya, maka penulis membawakan dan membahas berkaitan tentang sihir. Maka setelahnya bab yang sekarang adalah berkaitan dengan dukun. Karena antara tukang sihir dan tukang dukun ya ada persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya antara tukang sihir dan dukun yaitu kedua-duanya terkadang sama-sama meminta bantuan jin atau syaitan. Kalau tukang sihir itu dia meminta bantuan syaitan, misalnya dalam rangka menyihir korbannya, maka dengan minta bantuan jin atau syaitan sehingga bisa melukai, membuat sakit atau terbunuh. Adapun peramal, maka dia bisa meminta bantuan jin atau syaitan dalam rangka untuk meramalkan masa depan. Karena jin atau syaitan ya, dia punya kemampuan untuk mencuri dengar berita dari langit. Jadi ada persamaan, yaitu sama-sama bisa minta bantuan kepada jin dan syaitan. Adapun perbedaannya adalah kalau sihir menggunakan bantuan jin dalam rangka untuk memberikan mudarat kepada orang yang dia sihir. Kalau tukang ramal adalah ketika dia meminta bantuan kepada jin dalam rangka untuk meramal masa depan, ya, berkaitan dengan perkara gaib yang mana jin atau syaitan mencuri dengar berita dari langit. Kemudian pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana caranya jin atau syaitan bisa mencuri dengar berita dari langit, yang mana dia mengkabarkan kepada pengabdinya, tukang sihirkah atau tukang ramalkah, sehingga dia bisa mengetahui perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang pencuri kabar dari langit, yang mana Pak syaitan ini mereka bertingkat-tingkat, mereka semacam estafet dari atas ke bawah ya dalam mencuri berita dari langit. Ketika yang di atas mendengarkan berita kemudian menyampaikan kepada ke bawahnya, menyampaikan ke bawahnya sampai menyampaikan kepada tukang sihir atau tukang ramal tersebut. Kemudian juga kita membahas bahwasanya para ulama menjelaskan ada 3 kondisi terkait mencuri berita dari langit. Kondisi yang pertama adalah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka pencurian kabar atau berita dari langit itu sangat banyak, ya sangat banyak. Dan ini pernah terjadi, ramalan seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau belum dilahirkan, maka ada peramal yang meramalkan Fir'aun bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan melahirkan anak laki-laki, yang mana anak laki-laki ini akan membinasakan Fir'aun,
Akhirnya Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk menyembelih anak laki-laki yang baru dilahirkan. Dan ini benar adanya. Kenapa peramal ini bisa tahu? Karena dia minta bantuan dari jin atau syaitan yang mencuri kabar dari langit. Maka sebelum Nabi SAW diutus, maka pencurian kabar dari langit itu sangat banyak. Kemudian kondisi yang kedua berkaitan tentang pencurian berita dari langit adalah ketika Nabi SAW diutus. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus jadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun, maka tidak bisa lagi syaitan mencuri kabar dari langit. Karena ini berkaitan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW sehingga dijaga, kemudian syaitan tidak bisa mencuri kabar wahyu tersebut. Kemudian kondisi yang ketiga setelah Nabi SAW meninggal dunia. Apakah ini tidak bisa sama sekali? Maka jawabannya masih bisa. Tetapi itu sangat sedikit. Pencurian kabar berita tersebut terjadi setelah Rasulullah meninggal dunia. Apakah bisa? Maka bisa, tapi sangat sedikit dan sangat sulit ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kada yatmahil. Hampir-hampir tidak bisa. Namun apakah sama sekali tidak bisa? Jawabannya masih bisa. Misalnya ketika yang dia kabarkan, yang dia curi cuma satu misalnya, dari atas ke bawah sampai kepada tukang ramal, namun tukang ramalnya menambah dengan 100 kedustaan. Satu benarnya namun ditambah dengan 100 kedustaan. Kemudian kita bahas juga pembahasan sebelumnya berkaitan dengan cara-cara yang dibikin oleh para dukun ini dalam meramal ya berkaitan dengan masa depan atau perkara-perkara yang gaib. Ada yang melakukan dengan cara meramal dengan melihat garis tangan ya. Ini dulu mungkin kita diramal macam-macam, ini perejekian jar. Kalau ada misalnya dulu di kuku ini ada putihnya, ini perejekian jar. Padahal ini tidak ada hubungan sama sekali berkaitan dengan rezeki ya. Dan seterusnya. Ada juga dukun yang meramal dengan tanggal lahir ya, dengan melihat mangkok yang berisi kopi atau apakah dia ramal ya. Kemudian yang paling banyak sekarang ini bahkan banyak kita lihat di TV program-program acara meramal dengan kartu tarot apa macam-macam istilahnya ya. Maka ini dibungkus dengan rapi, dengan kemasan modern seakan-akan itu benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya. Padahal itu termasuk dukun. Walaupun dia misalnya artis kah, ya, rapi kah, pakai jas kah, ya, maka ini tetap namanya dukun kalau dia meramal berkaitan dengan masa depan atau perkara yang gaib. Ada juga meramal dengan tanda lahir, ya, meramal dengan abjad ya, dengan potongan-potongan huruf dan seterusnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah membantah berkaitan dengan meramal dengan abjad tadi ya, maka mereka tidak bisa membuktikan ramalan mereka. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa banyak terjadi meramal dengan abjad ini dilakukan oleh orang-orang ahli falsafat. Maka beliau menantang mereka mubahalah ya, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka jujur atau benar ya, maka mereka tidak berani menantang tantangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga Abdullah bin Abbas juga melarang keras ya seseorang meramal dengan huruf-huruf abjad tersebut dan seterusnya. Kemudian pembahasan sebelumnya juga kita bahas berkaitan tentang perkara gaib. Maka perkara gaib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita sebutkan pembagiannya bahwa ilmu gaib terbagi dua. Yang pertama gaib mutlak, yang kedua gaib nisbi. Yang pertama gaib mutlak, yang kedua adalah gaib nisbi. Gaib mutlak ya, contohnya adalah seperti terjadinya hari kiamat. Kapan kepastian terjadi hari kiamat? Maka ini tidak ada yang mengetahui, bahkan Nabi sekalipun, bahkan Jibril sekalipun tidak mengetahui. Maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, ketika ada seseorang yang meramal bahwasanya misalnya 500 tahun ke depan ya, atau 500.000 tahun ke depan ya,
akan terjadi hari kiamat, maka orang ini adalah dukun. Ya. Maka dia tentu dikatakan pembohong dan tentu dia dikatakan sebagai orang yang keluar dari Islam. Karena berkaitan tentang kepastian hari kiamat, tidak ada yang mengetahui, walaupun nabi kah, walaupun malaikat kah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian ilmu gaib yang kedua adalah gaib nisbi. Gaib nisbi. Maksudnya adalah mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian yang lain. Seperti berkaitan tentang peristiwa di masa lalu. Misal di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka banyak kisah yang tidak kita ketahui berkaitan tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Namun bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh, maka mereka mengetahui. Jadi sebagian mengetahui, sebagian tidak mengetahui. Ini disebut dengan ilmu gaib nisbi. Kemudian juga pada pembahasan sebelumnya kita membahas berkaitan tentang dalil yang pertama akan bahayanya membenarkan dukun atau hanya sekedar mendatanginya. Maka dalam Sahih Muslim ya, ada dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata arrafan fa sa'alahu an syai'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal ya, mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu lalu membenarkannya. Dia datang, dia tanyakan kemudian membenarkannya. Beda halnya ketika dia datang, dia tanyakan, namun menanyakan dalam rangka untuk menguji. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang dikatakan bisa meramal, maka Nabi ingin menguji dia. Maka ini tidak termasuk dalam ancaman ini. Ini dia datang, bertanya, kemudian dia benarkan yang disampaikan oleh peramal tersebut. Ketika dia datang, dia tanyakan, dia benarkan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kalau seandainya terjadi lawan keluarga kita, dia mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, lalu kata kita, naham, jar kita, ini ada ancamannya, maka sholat pian 40 hari ke depannya tidak diterima. Apakah dia tidak sholat? Kan dia akan mengatakan, namun kada diterima, kada usah gin sholat. Nah, maka ini salah. Berarti dia dua kali kesalahan. Pertama mendatangi dukun, kedua meninggalkan sholat. Walaupun dia tidak diterima sholatnya, tetap sholat demi menggugurkan kewajiban. Demi apa? Menggugurkan kewajiban. Walaupun sholatnya tidak diterima. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dosanya dua kali. Bahkan bisa lebih besar dosanya meninggalkan sholat secara sengaja. Kemudian dalil yang lain berkaitan dengan kerugian orang yang membenarkan perkataan dukun. Hadis yang kedua, Abu Daud meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah mengingkari ya, atau dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mendatangi dukun dan dia membenarkan ucapan dukun, maka dia mengingkari Al-Qur'an. Kira-kira orang yang mengingkari Al-Qur'an dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Kufurkah tidakkah? Kekufuran. Maka dia disama dengan kan mengingkari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan juga Imam Ad-Darimi. Kemudian selanjutnya penulis lagi membawakan dalil yang lain. Kata penulis, walil arba'ah, dan diriwayatkan dari 4 sunan ya. Maka 4 sunan ini maksudnya adalah
Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan juga Imam Hakim waqala, dan beliau mengatakan sahihun ala syartihima. Sahih ya menurut persyaratan yang disebutkan oleh keduanya, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kafir atau mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Dan Abu Ya'la juga meriwayatkan hadis mauquf. Maksudnya adalah perkataan sahabat. Dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, seperti hadis di atas dengan sanad yang jayyid. Intinya adalah hadis ini menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga intinya adalah ancaman bagi orang yang membenarkan dukun atau peramal, dia disamakdengankan dengan mengingkari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah hadis ini menjelaskan tentang bahayanya seseorang yang pergi ke dukun, lalu dia bertanya dan membenarkannya. Maka orang yang datang ke dukun ada beberapa keadaan. Orang yang mendatangi dukun ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia mendatangi dukun untuk menguji dan mengingkarinya. Nah, ini kayak pesulap merah semalam. Lalu dia mendatangi seseorang yang dikatakan Gus ya, tapi ternyata prakteknya adalah penipuan. Dibongkar oleh si pesulap merah tadi. Maka kalau seandainya dia datang dalam rangka untuk membongkar kedustaan si dukun ini malah dianjurkan agar banyak orang yang tidak tertipu dengan orang yang semacam ini. Dan ini memang maraknya di Indonesia ya. Banyak dukun-dukun palsu. Makanya kan kata si pesulap merah ini, dukun itu kalau ada pendusta, pembohong atau dia cabul, ujar Sidin. Karena memang prakteknya seperti itu ya. Pendusta macam-macam, ternyata trik ya. Kerisnya bisa menyala ketika mengeluarkan kayak aliran listrik, nah, kayak konslet kayak. Ternyata ada picikannya di dalam. Nah, dikira sakti, dikira wali, ternyata adalah dukun. Jadi sangat mudah untuk mengkelabui kaum muslimin, orang-orang berkaitan dengan pengobatan-pengobatan. Biasanya dia dari jalur pengobatan. Akhirnya banyak yang tertipu. Jadi kasihan ya, sudah dia membenarkan ucapannya, ternyata dukun ini adalah dukun palsu. Tidak benar-benar bisa mengobati. Kalau seandainya dia mengobati dengan herbal, ini masih mending, walaupun juga berbahaya berkaitan dengan yang dia ucapkan, berkaitan dengan misalnya perkara gaib ke masa datang dan seterusnya. Sama halnya juga ketika dia berusaha untuk mengetahui penyakit orang ini. Padahal dia tidak memiliki ilmu seperti kedokteran, berarti kan dia meramal. Ya. Berarti dia meramal dengan mengatakan penyakitmu seperti ini, seperti itu, ya, dan seterusnya. Maka dia juga meramal dengan penyakit seseorang dengan penyakit tertentu. Maka ini ketika dia datang dalam rangka untuk menguji, mengingkari, atau mengungkapkan kebohongannya, maka ini lebih dianjurkan. Karena tadi dalam rangka untuk membongkar kedustaan si peramal atau dukun ini. Dan ini pernah Nabi lakukan berkaitan tentang seseorang yang dikatakan bisa meramal. Maka Nabi datang untuk mengujinya, benar apa tidak. Ya. Kalau benar, maka berarti itu datangnya dari syaitan. Ya. Atau kalau salah, berarti dia adalah pendusta. Kemudian, yang kedua jenisnya yang datang kepada dukun adalah dia mendatangi dukun untuk bertanya-tanya. Walaupun hanya sekedar bertanya, maka hukumnya adalah diharamkan. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang lebih parah lagi, yang ketiga, dia datang dalam rangka untuk bertanya, kemudian membenarkan yang diucapkan oleh si dukun. Maka tadi adalah kata Rasulullah SAW, maka sama dia dengan mengingkari Al-Qur'anul Karim. Sehingga
dari hadis Nabi ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum status orang yang membenarkan perkataan dukun. Maka mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka dia melakukan kufur akbar, syirik besar. Ya. Maka dia dihukumi keluar dari Islam. Maka inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz dan juga Lajnah Daimah semacam MUI-nya di kerajaan Arab Saudi. Maka mereka menghukumi dia melakukan dosa besar dan keluar dari Islam. Karena ini berkaitan tentang membenarkan dukun seakan-akan dukun ini mengetahui perkara gaib, berarti dia menjadikan dukun ini sama setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perkara gaib yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Al-Quran pun juga menetapkan demikian, bahwasanya yang mengetahui perkara gaib secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia membenarkan, mengakui dukun tadi bisa meramal masa depan, maka berarti dia membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan kufur besar atau syirik besar. Kemudian pendapat yang kedua, maka dihukumi sebagai kufur asghar. Kufur yang kecil, syirik kecil, tidak sampai kepada derajat syirik besar. Ya. Maka pendapat kedua ini yang mengatakan hukumnya adalah kufur kecil, ya, maka memang dia tidak sampai kepada derajat kufur besar, tetapi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian pendapat yang ketiga, maka yang ketiga ini dihukumi sebagai kufur. Tapi dia tawakuf, tidak berpendapat apakah kufur besarkah atau kufur kecil. Kan di sini Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya dan membenarkan, maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dirincikan kufur apa, sehingga ulama ini mengatakan dia kufur tapi tawakuf, apakah kufur besarkah atau kufur kecil. Maka inilah tiga pendapat dari para ulama tentang status orang yang datang ke dukun lalu dia bertanya kemudian dia membenarkannya. Maka apa pendapat yang paling rajih dan paling kuat dalam masalah ini? Wallahu a'lam bishawabnya. Kalau kita lihat, kita baca tulisan para ustadz kita seperti Ustadz Firanda, kalau beliau condong kepada pendapat yang pertama yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa hukumnya adalah kufur besar yang mengeluarkan dia dari keislaman. Dalilnya sama, hadis Nabi tadi, ketika dia membenarkannya maka dia telah kufur, berarti mengingkari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua berkaitan dengan bahayanya percaya atau mendatangi dukun. Penulis mengatakan, wa an Imran bin Husainin marfu'an, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu'. Marfu' maksudnya adalah diangkat kepada Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini adalah sabda Nabi. Laisa minna man tatayyara aw tutayyiralah. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayyur baginya. Maksudnya apa? Dia sendiri yang bertatayyur atau meminta orang lain agar orang lain ini mentatayurkan kepada dirinya. Ya, ini berkaitan dengan misalnya menggantungkan kesialan terhadap sesuatu. Entah dia yang meyakini ada kesialan pada sesuatu atau dia bertanya kepada seseorang
tentang apakah misalnya dia mendapatkan kesialan karena sesuatu ataukah tidak. Maka di sini Nabi mengatakan bukanlah termasuk golongan kami. Kemudian juga bukanlah termasuk golongan kami atau meramal atau minta diramalkan untuknya. Nah, entah dia sendiri yang meramalkan dengan kartukah ya, atau apakah misalnya, atau dia minta untuk diramalkan masa depannya, jodohnya, rezekinya dan seterusnya. Au sahara au suhirolah. Kemudian bukan termasuk golongan kami kata Nabi, selanjutnya adalah orang yang menyihir atau minta untuk disihir. Dia sebagai pelakunya atau dia sebagai orang yang meminta dukun atau tukang sihir untuk menyihir orang lain. Kemudian dan barang siapa yang mendatangi dukun lalu percaya apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir, telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Bazzar dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu adalah derajat hasan ya. Derajat hasan antara sahih dengan dhaif. Dia derajatnya hasan. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Awsat ya, jilid 4 halaman 301 nomor 4262 dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas tanpa penyebutan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan hadis ini juga menjelaskan tentang bahayanya orang yang meramal atau minta untuk diramal. Dan juga bahayanya orang yang melakukan sihir atau minta untuk praktek sihir untuknya yang dia kirimkan kepada orang lain. Zaman sekarang ya, dia tidak bisa menyihir, tidak belajar menjadi penyihir, namun dia bisa membayar jasa tukang sihir. Nah, di zaman sekarang ini macam-macam. Berkaitan dengan bisnis ya, warung orang bangkrut, toko orang rugi macam-macam ya. Kemarin pas Ustadz Syafiq yang terakhir ke sini ya, beliau cerita bahwa di tempat beliau yang ngajar sekarang ini itu kata beliau praktek sihirnya banyak ya, pada warung-warung tertentu. Jadi misalnya ketika lewat tutup padahal sidin buka. Jadi sini berkisah bahwa banyak praktek sihir di tempat beliau ngajar sekarang ya. Maka kata beliau warung ini kelihatan tutup padahal buka, macam-macam peristiwa beliau ceritakan. Dan itu biasanya terjadi ketika berkaitan dengan persaingan dalam usaha atau bisnis ya. Entah sama-sama pedagang ya, antar perbisnis dan seterusnya. Maka ketika dia tidak bisa menyihir, maka dia otomatis minta bantuan tukang sihir. Pasti ada jasanya atau ada bayarannya. Ya, sama halnya ketika berkaitan dengan suami istri ya. Akhirnya cerai dan seterusnya. Banyaklah intinya terjadi berkaitan dengan sihir ini. Kemudian dan juga bahayanya orang yang pergi ke dukun dan membenarkan perkataan sang dukun, yaitu tadi dia mengingkari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga dalil bahwasanya orang yang menyihir sama hukumnya dengan orang yang minta untuk disihirkan, yaitu sama-sama bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah penulis membawakan beberapa dalil berkaitan dengan ancaman ya terhadap dukunkah atau yang meminta kepada dukun tadikah, maka beliau mengutip perkataan ulama besar yaitu Imam Al-Baghawi. Kata beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, Al-Imam Al-Baghawi berkata, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddamatin nustadallu biha 'alal masruqi wa makanil dhallati wa nahwi dzalika. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya yang sangat terkenal, yang mana mahasiswa di Madinah itu pasti punya kitab ini, Syarhus Sunnah. Kata Imam Baghawi,
Al-arraf adalah, tadi kan di sini Nabi mengatakan di hadis yang pertama, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf diterjemahkan dengan tukang ramal. Kemudian kahin diterjemahkan dengan dukun. Apa bedanya arraf, tukang ramal, dengan kahin, dukun? Maka beliau menjelaskan. Jadi intinya adalah di sini beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi, ketika menjelaskan tentang sebuah istilah tidaklah dari kantong pribadi beliau. Maka beliau membawakan dan mengutip perkataan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah beliau membawakan perkataan Imam Al-Baghawi. Beliau juga punya kitab tafsir tentang makna arraf dan kahin. Kata beliau, arraf adalah alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddamatin yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhalah wa nahwi dzalik. Arraf adalah yang kita terjemahkan dengan tukang ramal, atau bisa jadi kita istilahkan dengan orang pintar. Ialah orang yang mengaku mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang yang hilang atau semacamnya. Ini sering terjadi di tempat kita. Kehilangan kendaraan, kemana pian jar? Habis sudah cara kemana-mana mencari, kurang pintar jar. Minta cariakan lawan orang pintar tadi. Nah, ini bahasanya salah apa orang pintar? Orang kada pintar sebujurnya. Karena dia meramal, ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sebagai arraf, yang didefinisikan oleh Imam Al-Baghawi, yaitu orang-orang yang mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk menunjukkan barang yang dicuri, di mana barangnya, ya. Atau misalnya berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Misalnya ada ini terjadi pada keluarga ulun, ya. Jadi keluarga ini bisi pasangan yang bekerja di luar negeri. Nah, jadi yang di sini pasangan sidin bini sidin yang di sini ini mendatangi arraf tadi, orang pintar tadi, tukang ramal tadi. Kenapa sidin kada bulik lawas bana di sana? Lalu jar dukun, sidin ini selingkuh jar. Dari mana sidin tahu? Coba. Ada bisi simpanan macam-macam, akhirnya bisa bini sidin yang di sini bisa seuzon lawan sidin, ya. Padahal mengirimi duit macam-macam. Kan kita kada tahu, tidak ada buktinya. Dari mana sih orang ini bisa memvonis bahwa laki sidin yang di luar negeri ini macam-macam, ada simpanan, ada ini, ada itu. Nah, ini kan akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Kalaupun benar, maka sangat mungkin si arraf ini, yaitu dia minta bantuan kepada jin atau syaitan. Ya. Maka tidak boleh seseorang, ya, berkaitan dengan mencari tahu tentang sesuatu barang yang hilang, ya, akhirnya minta kepada orang pintar tadi, tukang ramal tadi. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi dengan istilah arraf, berkaitan dengan barang curian kah, di mana tempatnya, apa yang digawi orang tersebut di luar sana, ya. Maka inilah yang disebut dengan arraf tadi, berkaitan dengan sesuatu yang hilang lalu minta di mana tempatnya dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan arraf adalah kahin, dukun. Nah, ini lebih umum lagi, ya. Peramal lah. Di mana tempat yang hilang, barang yang hilang di mana, atau lebih jauh dari itu, yang bulan depan terjadi apa yang terjadi, ya. Terkadang kan ada peramal yang terkenal. Misalnya tahun depan si artis yang berinisial A mati, jar. Macam-macam dia ramalkan. Artis yang berinisial R tertangkap polisi misalnya, ya. Maka ini timbul bermacam-macam para peramal. Maka berkaitan dengan masa depan, masa akan terjadi di masa datang, maka disebut dengan istilah kahin, ya. Maka di sini intinya adalah Imam Baghawi menyebutkan definisi dari arraf tadi adalah yang pertama, ketika dia mengaku bisa mengetahui barang curian atau tempat barang yang hilang dan semacamnya. Kemudian kata beliau, ada juga yang mengatakan arraf adalah kahin, yaitu dukun. Kemudian kata beliau, wal kahin huwallazi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Kemudian beliau juga mengatakan adapun kahin atau dukun tadi adalah orang yang
memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa datang. Jadi ulun-ulang biar mudah difahami. Kalau arraf tadi adalah orang pintar atau peramal tadi, maka maknanya adalah dia mengaku mengetahui sesuatu yang hilang atau tempat yang hilang atau semisalnya. Adapun kahin, dukun, maka dia memberitakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa akan datang. Maka kalau arraf itu dia memberitahu tentang sesuatu yang terjadi saat itu, ya. Namun kalau kahin yang diterjemahkan dengan dukun, maka dia memberitakan tentang sesuatu yang terjadi pada masa akan datang. Pekan depan bagaimana, tahun depan bagaimana, bulan depan bagaimana, maka disebut dengan istilah kahin atau dukun. Kalau arraf tadi adalah peramal. Misalnya berkaitan dengan barang yang hilang dan seterusnya yang terjadi pada saat itu. Al-Imam Al-Baghawi berkata berkaitan tentang mendefinisikan makna arraf. Jadi intinya adalah kata beliau, arraf adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan isyarat-isyarat tertentu untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Kemudian beliau juga mengatakan kila, dikatakan juga arraf maknanya adalah kahin dukun. Kemudian sedangkan kahin dukun, ya, kata beliau yaitu seseorang yang memberitakan tentang perkara-perkara gaib di masa akan datang. Kemudian kata beliau, kila dikatakan juga makna kahin adalah seseorang yang memberitakan tentang apa yang tersimpan di dalam hati seseorang. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya tidak ada kesepakatan para ulama tentang makna arraf dan makna kahin. Ada perbedaan-perbedaan. Ya. Ada perbedaan. Ringkasnya kalau kita ingin mudah membedakan, maka yang disebutkan oleh Imam Baghawi pertama berkaitan dengan arraf adalah seseorang yang mengaku mengetahui benda-benda yang hilang atau tempat benda yang hilang tadi dan seterusnya. Kemudian kalau kahin adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib yang terjadi di masa akan datang. Maka insya Allah ini lebih mudah. Kemudian beliau yaitu penulis Syekh Muhammad At-Tamimi mengutip lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim berkaitan tentang makna arraf, orang pintar tadi. Kata beliau, al-arraf ismul kahin wal munajjim war rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arraf adalah yang kita terjemahkan dengan orang pintar tadi, sebutan untuk tukang dukun. Nah, jadi arraf itu adalah dukun. Wal munajjim dan juga yang disebut untuk munajjim, tukang nujum, maksudnya meramal dengan bintang. Ya, kalau bintangnya ini maka terjadi seperti ini seperti itu, ya. Makanya tidak benar kalau ada bintang jatuh disuruh berdoa. Nah, itu kada bujur. Maka kenapa kita umpat-umpatan? Karena tontonan kita seperti itu, ya. Kita tonton film, drama apa Korea misalnya, pas lagi berabahan lawan pacarnya melihat bintang gugur, disuruh berdoa. Nah, ini kan berarti lalu kita ikuti, akhirnya diadopsi oleh kaum muslimin. Mereka membuat film, sinetron macam-macam, melihat bintang jatuh lalu berdoa. Maka ini tentu tidak ada dasarnya. Dari mana bintang jatuh itu adalah tempat mustajab doa, waktu mustajab doa, maka tidaklah dibenarkan. Bahkan bintang yang jatuh yang berubah menjadi api itu diantara fungsinya adalah mereka membakar syaitan atau jin yang ingin mendengarkan berita dari langit. Kemudian kita teruskan. Jadi arraf adalah atau yang kita terjemahkan dengan orang pintar tadi sebutan untuk dukun. Jadi dukun termasuk arraf. Tukang ramal, tukang nujum, ya, meramal dengan bintang. Kemudian warromal, peramal masa depan, wanahwihim dan yang semisalnya. Intinya adalah para peramal-peramal dan seterusnya. Yang menyatakan tentang perkara-perkara
yang tidak diketahui orang lain dengan cara-cara tersebut. Entah tadi meramal dengan bintang, atau meramal masa depan, dukun dan seterusnya, maka ini termasuk cakupan kalimat arraf. Berarti arraf itu adalah sangat umum. Entah dia dukunkah, meramal dengan bintangkah, dengan apakah. Kalau dia meramal masa depankah, barang hilangkah, maka disebut dengan arraf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah kemudian, salah satu ustadz kita, Ustadz Firanda, ya, beliau merajihkan pendapat yang kuat tentang makna arraf adalah yang disebutkan oleh Imam Baghawi pertama kali, yaitu berkaitan dengan mengaku mengetahui perkara barang-barang yang hilang, tempatnya di mana barang ini hilang dan seterusnya. Ini makna dari arraf tadi. Tapi intinya adalah entah itu dukunkah, peramalkah, kemudian orang pintarkah, ini berkaitan dengan meramal, dunia meramal, maka hukumnya haram untuk didatangi. Nah, mau apapun namanya, mau bagaimanapun gelarnya, ya, kemudian bagaimanapun wajahnya, terkenalnya dia, kalau dia meramal dengan cara apapun, bentuk apapun, maka haram untuk didatangi. Maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Kemudian setelahnya Syekh, yaitu penulis Syekh Muhammad At-Tamimi, mengutip lagi perkataan sahabat, yaitu ahli tafsir dari kalangan para sahabat Abdullah bin Abbas. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum ma ara man fa'ala dzalika lahu indallah min khalaq. Perkataan ini, asar ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro'nya. Kata Abdullah bin Abbas tentang orang-orang yang menulis abjad ya, dan melihat bintang-bintang dalam rangka meramal. Mereka menulis abjad, rumus-rumus tertentu, atau melihat bintang-bintang di langit dalam rangka meramal. Nah, coba ulun tanya lawan pian berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Bolehkah kita melihat bintang dalam rangka untuk mengetahui arah? Maka jawabannya boleh. Bukan dalam rangka meramal, tapi untuk mengetahui arah. Bahkan di Al-Quran Allah katakan wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk jalan. Jadi orang dahulu itu bisa mengetahui arah jalan dengan melihat bintang. Maka ini tidak mengapa, ya. Maka ini tidak mengapa. Yang menjadi masalah adalah melihat bintang, berkumpulnya, membuat pola tertentu, kemudian meramalkan dengan masa depan. Maka ini yang menjadi masalah. Kemudian abjad pun juga demikian. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Yang tercela huruf abjad ini dijadikan sebagai objek untuk meramal. Tapi kalau abjad dibikin rumus untuk berkaitan tentang ilmu, misalnya ilmu kimia ada rumus-rumusnya, ada abjad-abjadnya, maka ini tidak mengapa, karena tidak berkaitan dengan dunia meramal. Ya. Maka ketika itu dijadikan sebagai objek meramal, entah dengan abjadkah, dengan melihat bintangkah, maka menjadi tercela dan haram hukumnya. Nah di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mengira bahwa orang yang mempraktikkan hal ini, meramal dengan abjad dan bintang-bintang itu, tidak akan mendapatkan suatu bagian di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya adalah orang ini yang melakukan ramalan dengan abjad dan bintang-bintang ini tidak beruntung pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ungkapan beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau yaitu mengkufurkan, ya, para pelaku dukun tadi atau arraf tadi, karena dikatakan tidak mendapatkan bagian sedikit pun pada hari kiamat. Dalam Al-Quran banyak ungkapan-ungkapan orang ini adalah orang yang kafir. Misalnya adalah tidak akan pernah beruntung pada hari kiamat. Ini adalah ungkapan bagi orang yang kafir. Orang yang sangat rugi di akhirat dikatakan dia tidak akan pernah beruntung di akhirat. Berarti dia akan sengsara. Maka ini ditujukan kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Maka ungkapan beliau ini berarti beliau mengatakan para dukun dan arraf tadi dihukumi sebagai kufur besar, keluar dari Islam. Kemudian, di sini cukup panjang ada pembahasan berkaitan tentang orang-orang yang
dianggap wali. Ya. Ternyata dia mengaku dirinya adalah wali. Kemudian dia punya kemampuan untuk melihat hati seseorang, ya, meramal seseorang dan seterusnya. Maka ini tentu kata beliau tidak mungkin wali seperti itu. Wali mengatakan dirinya adalah wali, berarti dia mensucikan dirinya sendiri. Ya. Padahal ketika seseorang itu memang benar-benar wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia takut, dia khawatir terhadap fitnah yang menimpa dirinya. Ya. Ini cukup panjang, namun pembahasan ini ulun lewatkan saja. Intinya adalah terkadang ada seseorang yang memiliki hubungan dengan syaitan-kah, dengan jin-kah, yang dianggap wali dan seterusnya. Dia bisa mengetahui hati manusia, meramal macam-macam, namun dianggap sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga banyak orang yang menjadi tertipu. Ya. Maka ini harus diwaspadai berkaitan dengan mendatangi mereka, kemudian membenarkan ucapan mereka. Kemudian pembahasan terakhir, kandungan dari bab ini. Yang pertama adalah, karena banyak ada 7 aja. Al-ula la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al iman bil Qur'an. Tidak akan terkumpul dari diri seorang mukmin membenarkan kepada dukun disertai iman dengan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena orang yang membenarkan ucapan dukun sama dengan mengingkari Al-Quranul Karim. Maka tidak mungkin seorang beriman seperti itu. Dia membenarkan dukun, kemudian juga dia membenarkan Al-Quranul Karim. Maka tidak mungkin terkumpul. Ya, maka hati-hati berkaitan dengan membenarkan ucapan dukun. Kemudian yang kedua, at-tasrih bi annahu kufrun. Pernyataan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kembali kepada mempercayai dukun adalah hukumnya adalah kufur. Ya. Maka pendapat yang pertama, ya, hukumnya adalah kufur besar, keluar dari Islam. Kemudian kandungan yang ketiga, dzikru man tukuhinalah. Penyebutan tentang ancaman bagi orang yang minta diramalkan. Ancamannya apa tadi? Satu, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Yang kedua, ketika dia membenarkan, maka tadi kufur besar. Kemudian yang keempat, dzikru man tutuyyirolahu. Sebutan ancaman, ya, bagi orang yang minta ditatoyurkan. Jadi dia minta kepada seseorang berkaitan tentang peristiwa yang terjadi kepadanya, sialkah, kadakah. Contoh misalnya berkaitan dengan menikah. Nah, kemudian hendak kawin. Lalu datang kepada orang yang bisa menghitung nama. Ya Allah ya Rabbi ya. Dia datang kepada seseorang, hitung akan pangaran ulun, ngaran calon bini ini bujur kada, paskah. Nah, ini berarti meramal dengan huruf ini, dengan abjad atau dengan angka. Misalnya namanya apa? Ngarannya bagus, lakiannya Muhammad, biniannya Khadijah, oh, Masya Allah. Lalu dihitung-hitung, ini kada cocok ya. Nah, ada rumusnya, mereka punya rumusnya, menghitung-hitung. Berarti kan minta diramalkan. Ya. Maka ancamannya juga tadi, dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bahkan dikhawatirkan, nah ini membenarkan, ini dukun, ya, maka ini hukumnya adalah kufur besar. Ini bahaya sekali. Ya. Akhirnya kada jadi kawin, karena tadi dihitungkan ngarannya. Ya. Ilmunya dari mana? Padahal nama lakiannya bagus, Abdullah pulang misalnya. Kemudian biniannya misalnya nama Mama Nabi Isa Maryam misalnya. Ya. Lalu dihitung-hitungkan kada cocok, akhirnya kada jadi kawin. Atau misalnya ketika hendak datang bulan Safar, sudah berdatang, jangan kada usah kawin bulan Safar. Nah, dia minta pendapat, tapi tersalah orang, ya. Dia meyakini, orang ini meyakini bahwasanya Safar adalah bulan sial. Maka ini juga ancamannya berkaitan dengan tadi, maka ini harus dihindari. Dan seperti ini banyak terjadi di kita, ya, banyak terjadi seperti itu, entah kawin kah, memulai bisnis kah, memulai bangun rumah kah, dan seterusnya, macam-macam tatoyur yang diyakini dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian kandungan yang kelima, dzikru man suhirolah. Sebutan tentang ancaman bagi orang yang minta
disihirkan, ya. Dia menyewa jasa tukang sihir, lalu dia menyihir seseorang, maka juga mendapatkan ancaman. Kemudian yang keenam, dzikru man ta'allama abajad. Sebutan tentang ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abjad, ya, untuk meramal masa depan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dzikrul farqi. Dzikrul farqi bainal kahin wal arraf. Perbedaan antara kahin dan arraf, ya. Tadi disebutkan oleh penulis tentang ucapan dari Imam Baghawi. Kalau arraf adalah berkaitan tentang seseorang yang memiliki kemampuan tentang barang-barang yang hilang atau dicuri. Nah, sedangkan kahin adalah tadi berkaitan yang beliau sebutkan dari siapa tadi, dari Imam Baghawi, ya. Yaitu orang yang orang yang mengaku mengetahui perkara gaib di masa akan datang, ya. Misalnya bulan nanti, ya, tahun depan dan seterusnya, maka ini disebut dengan kahin. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang hilang, dia bisa meramalkan di mana tempatnya, hilangnya di mana. Nah, ini disebut dengan istilah arraf. Yang intinya dua-duanya meramal, maka haram untuk didatangi. Wallahu a'lam bishawab. Maka demikianlah para ikhwas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, ya, menjaga tauhid kita agar jangan sampai kita dan keluarga kita tentunya mendatangi dan mempercayai para dukun dan tukang ramal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.